Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bab yang membahas tentang zikir sesudah sholat subuh. Ini bab paling panjang kelihatannya. Bab masuk masjid, sholat subuh terus nggak keluar-keluar lagi nih. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal yakun min tasbihatika wa azkarika 10 kalimatin. Dan hendak adalah dari tasbih-tasbihmu dan zikir-zikirmu itu 10 kalimat. Jadi sesudah salat subuh sebelumnya kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah, kemudian berfikir juga, baca Quran juga, berdoa juga. Di antara zikir dan tasbih kita dianjurkan 10 kalimat ini. Ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat pertama yang kita ulang-ulang sesudah sholat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu sendirinya Allah, la syarikalah tidak ada sekutu baginya Allah, lahul mulku bagi Allah itu kerajaan. Lahul mulku bagi Allah itu kekuasaan, mulku kekuasaan. Walahul hamdu baginya Allah itu segala puji. Yuhyi wa yumit, Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa hayyul la yamut, dianya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati ia. Biyadihil khairu, dalam kuasanya itu segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dianya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. As-saniyatu bermula yang kedua itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, al-malik al-haqqul mubin. Kita lihat artinya di sini. Fa ma'nal malik zul mulki. Maka bermakna malik itu zul mulki. Jadi ini kita bisa membedakan. Kalau malik kita baca panjang malik, artinya zul milki. Tapi kalau malik nggak pakai alif di depan mim, artinya zul mulki. Apa beda milki dan mulki? Kalau zul mulki, kekuasaan, pemilik kekuasaan. Kalau zul milki, pemilik kepemilikan. Malikuddar, itu pemilik rumah, ada bendanya. Nah, tapi kalau muluk, itu kekuasaan artinya. Jadi di sini Syekh Namawi mengartikan fama'nal mulki zul mulki. Jadi arti malik itu tanpa mat di depan mim, zul mulki, pemilik kekuasaan. Wal muradu bihi al qudratu al ijah. Bermula yang dimaksud dengan mulki di sini yaitu kekuasaan di atas menciptakan. Allah pemilik kekuasaan seluruhnya. Wa ma'nal mubin al-mudhiru lis-siratil mustaqim liman syaa hidayatahu. Bermula makna mubin, malikul haqqul mubin. Mubin artinya al-mudhir, yang mendahirkan dirinya Allah, lis-siratil mustaqim bagi jalan yang lurus, liman syaa bagi siapapun yang menghendaki Allah akan menunjukinya siman. Siapa yang pengen Allah tunjuki, ya Allah tunjuki. Nah, itu maksud mudhir di sini, memperlihatkan jalan yang lurus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kama qalahul azizi, sebagaimana dikatakan akannya oleh Syekh Azizi. As-salisatu la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bermula kalimat yang ketiga itu la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Fa ma'nal wahid alladzi la yanqasimu. Maka bermula makna wahid itu alladzi yang tidak terbagi ia. Tidak ada ilah kecuali Allah yang wahid. Apa arti yang wahid? Yang tunggal, esa, yang tidak bisa dibagi-bagi karena Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Wala musyabahata bainahu wa baina ghairihi.
dan tidak ada penyerupaan. La musyabahah, dan tidak menyerupai antaranya Allah dan antara lainnya Allah. Allah ya beda sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa ma'nal qahari huwa alladzi la mawjuda illa wa huwa maqhurun tahta qudratih. Dan bermula makna qahar, la ilaha illallahul wahidul qahar, yang esa lagi yang qahar. Apa arti qahar? Alladzi la mawjuda. Qahar itu alladzi, yang tidak ada yang mewujud kecuali padahal dia yang mewujud itu dikendalikan tahta qudratih, di bawah kudrahnya Allah. Jadi arti qahar itu yang menguasai segalanya, yang semua yang lain berada di bawah kekuasaannya. Wa ma'nal aziz al-ghalib. Aziz artinya ghalib, yang menang. Ya, Rabbus samawati wal ard. Dianya Allah itu pemilik segala langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan ma di antara keduanya langit dan bumi. Al-aziz. Al-aziz artinya yang menang, yang kuat. Al-ghaffar lagi yang maha pengampun. Wa ma'nal ghaffar huwa alladhi yasturul qaba'iha wadz-dzunuba bi isbali sitri 'alaiha fid dunya wa tarkil mu'akhadzati bil 'afwi anha fil 'uqba. Dan bermula makna ghaffar itu alladhi yasturul qaba'ih, yang menutupi ia akan segala keburukan-keburukan, wadz-dzunuba, dan dosa-dosa, bi isbalit sitri, dengan isbal, dengan Allah menurunkan tutupannya, alaiha, di atasnya keburukan dan dosa, fid dunya, di dalam dunia, wa tarkil mu'akhadah, dan dengan meninggalkan menyiksa, bil afwi, dengan cara diampuni, anha, darinya keburukan dan dosa, fil uqbah, di akhirat. Nah itu. Apa arti ghaffar? Yang secara bahasa kita mengartikannya maha pengampun. Apa maksud maha pengampun? Alladzi yasturul qabaiha. Allah yang menutupi keburukan dan dosa-dosa hambanya. Biisbali sitri, Allah memberikan tutupan atas dosa, ditutup di dunia, sehingga di dunia dia tidak dipermalukan. Watarkil mu'akhadah, dan tidak disiksa di akhirat, diberikan ampun terhadap dosanya di akhirat. Nah, itu arti ghafar. Wa yasunul abda min auzariha, dan menjaga ianya alladzi, akan hamba dari kesalahan-kesalahannya. Nah, itu salah satu arti al-ghaffar, yaitu Allah menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Kada fi syarhil jami', begitu tertulis dalam kitab syarhil jami'. Ar-rabi'u Ar-rabi'atu subhanahu. Ini enggak ada hu-nya ini. Yang benar enggak ada hu. Ar-rabi'atu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat yang keempat yang dianjurkan kita ulang-ulang. Wa hazil kalimatu ila qaulihi wallahu akbar tusammal baqiyatis shalihah. Bermula ini kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah ila qaulihi, hingga ucapannya musannif wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai sini. Tusamma itu dinamakan akan dianya ini kalimat al-baqiyatis shalihah, akan al-baqiyatis shalihah. Amal-amal soleh yang akan tinggal menemani kita di akhirat. Wa qila hiya ila qaulihi illa billah. Dikatakan orang dianya kembali ke baqiyatis shalihah. Dikatakan orang dianya al-baqiyatis shalihah itu hingga ucapannya musannif illa billah. Ada juga ulama menyatakan yang disebut baqiyatus shalihah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, sampai di sini. Ada dua pendapat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya. Sungguh, lam ibtida, sungguh bahwa. Jadi an bersama aqula kita ta'wil kepada masdar, maksudnya qauli, bermula ucapanku. Nah, sungguh bahwa aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu. Jadi mubtada. La'an aqula mubtada, ahabbu khabarnya. Sungguh bahwa aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu ahabbu ilayya, lebih suka kepadaku, mimma tala'at, dari ma yang terbit di atasnya ma oleh matahari. Yang terbit matahari ke dunia, berarti Nabi lebih suka membaca zikir ini daripada dunia dan isinya.
Al-khamisatu subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Mana sambungannya? Al-khamisatu subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Bermula kalimat yang kelima itu subuhun quddus. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala. Dan bermula keduanya subuhun dan quddus itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Qala Sa'lab, berkatalah oleh Sa'lab, kullu ismin ja'a ala fa'ulin fahuwa maftuhul awwali illa subuh wal quddus. Sa'lab berkata, setiap isim yang datang ia di atas wadan fa'ul, bahwa maka dianya isim itu semuanya difatahkan awal kecuali subuh dan quddus. Kalau subuh dan quddus dia dhammah, subuhun. Kalau isim yang lain fa'ulun. Ya. Kayak jasus, tapi nggak ada tasdid, dayus, kayak dayus. Dayus itu fathah dal. Fa inna dhamma fihima aksar. Maka sesungguhnya dhammah pada keduanya subuh dan quddus itu lebih banyak. Jadi kita baca subuhun quddus. Wa qad yuftahani, dan kadang-kadang difatahkan keduanya. Kadang ada juga yang baca sabuh dan qaddus. Wa qara'ahuma Sibawahi bil fathi, dan membaca akan keduanya subuh dan quddus oleh Syekh Sibawahi bil fathi dengan fathah. Wal farqu bainat tasbih wat takdis anna tasbiha yakunu bit ta'ati wal ibadah. Bermula perbedaan antara tasbih dan takdis, bahwa sungguh tasbih itu ada ia dengan cara taat dan ibadah. Wat takdisu yakunu bil ma'arif fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alih. Dan bermula takdis itu ada ia dengan ma'rifah, dengan pengetahuan, dengan mengenal fiza bil ma'arif, dengan ma'rifah dalam zat Allah Ta'ala, sifatnya dan af'alnya. Fayakunu takdis at-tafakkur fi dzalik. Maka adalah takdis itu berpikir pada demikian. Jadi yang dimaksud dengan takdis ini berpikir. Zat Allah nggak bisa dipikirkan, ya. Memikirkan sifat Allah, memahami af'al Allah. Subuhun quddusun rabbul malaikah. Maha suci Allah, maha bersih Allah. Siapa Allah? Rabbul malaikah, Tuhannya para malaikat. Warruhi, dan Tuhannya ruh. Tuhannya ruh maksudnya Tuhannya Jibril. Wa fil hadisil ladzi rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Sina an Az-Zubair ma. Dan sampai dalam hadis alladzi yang meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Sina dari Zubair itu. Jadi ma ini mubtada muakhar, fil hadis khabar muqaddam. Ma min sabahin yasbahul ibadu fih. Tidak ada dari satu pagi pun. Ma min sabahin yasbahu. Tidak ada dari satu subuh pun yang bersubuh-subuhlah oleh si hamba dalamnya subuh, illa wasarihun, melainkan padahal ada seseorang yang berteriak. Sarihun, yang berteriak. Yasrahu, berteriak ia. Maksudnya setiap pagi itu ada yang memanggil. Apa isi panggilannya? Ayyuhal khalaiq, wahai semua makhluk. Sabbihul malikal quddus, sucikan olehmu akan al-malikal quddus, akan raja yang maha suci. Rabbal malaikatu warruh, Tuhan malaikat dan Tuhannya ruh. Nah, itu ada yang memanggil begitu. Ayyuhal khalaiq sabbihul malikal quddusa rabbal malaikati warruh. Makanya kita dianjurkan subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Qala Syarbaini, berkatalah oleh Syekh Syarbaini, ar-ruhu huwa Jibril alaihi salam. Ruh itu yaitu Jibril alaihi salam. Jadi ruh di sini maksudnya Jibril, berarti Rabbur ruh, Tuhannya Jibril, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala, dan berkata ianya Syarbaini, ini tambahan dari Syekh Syarbaini. Enggak tahu kita Syekh Syarbaini tahu dari mana. Nah, ar-ruhu malakun ra'suhu tahtal arsy. Bermula ruh itu malaikat yang kepalanya malaikat itu ada di bawah arasy. Warijlahu fi tukhumil ardhis sabi'ati, dan bermula dua kakinya itu ada dalam lapisan bumi yang ketujuh. Walahu alfu ra'sin, baginya malaikat itu ada 1000 kepala. Kullu ra'sin a'dhamu minad dunya, bermula setiap satu kepala itu lebih besar dari dunia. Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin, dan dalam setiap satu wajah, dan dalam setiap satu kepala itu ada 1000 wajah. Ini kelihatannya beliau nukil dari Taurat ini. Nah. Wa fi kulli wajhin alfu famin, dan dalam setiap wajah itu ada 1000 mulut.
Wa fi kulli famin alfu lisan. Dalam setiap mulut itu ada 1000 lidah. Yusabbihullaha ta'ala bi kulli lisanin alfa nau'in. Yusabbihullaha, bertasbih ianya malaikat, mensucikan ianya malaikat akan Allah Ta'ala bi kulli lisanin, dengan setiap lidahnya yang banyak banget tadi, alfa nau'in, akan 1000 macam dari tasbih dan dari tahmid dan dari tamjid. Walikulli lisanin lughatun la tushbihu lughatal ukhra, dan bagi tiap-tiap lidah itu ada satu bahasa yang tidak menyerupai ianya bahasa akan bahasa yang lain. Fa iza fataha afwahahu bitasbih kharrat malaikatus samawati sab'i sujjadan. Apabila membuka ianya malaikat afwahahu, akan mulut-mulutnya, bitasbih, dengan tasbih, ketika malaikat itu bertasbih, kharrat, tunduk, kharrat dari kharra, tunduk, malaikatus samawati sab'i, tersungkurlah seluruh malaikat-malaikat langit yang 7. Hal keadaan malaikat itu sujjadan, yang bersujud semuanya. Kenapa malaikat semua bersujud ketika malaikat itu membuka mulutnya bertasbih? Makhafata an tahriqahum anwaru afwahih, karena takut bahwa membakar akan mereka oleh cahaya, oleh nur-nur dari mulutnya malaikat. Nah, keluar nur, takut nur itu membakar mereka. As-sadisatu subhanallahi As-sadisatu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang keenam yang dianjurkan kita baca ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa ma'nal azim al-balighu fi aqsa maratibil azmah. Maha agung. Apa sih arti azim? Bermula makna azim itu al-balik, yang paling tinggi. Al-balik yang paling puncak dalam ketinggian dari derajat-derajat keagungan. Jadi bahasa kita, azim itu yang paling agungnya sesuatu. Jadi kalau Allah yang maha agung berarti paling mulia, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa huwallazi la yatasawwaruhu aqlun. Nah, dianya Allah yang paling agung itulah allazi la yatasawwaruhu, yang tidak bisa menggambarkan akannya oleh akal. Allah tidak bisa dipahami oleh akal, maksudnya hakikat zat Allah. Wala yuhitu bikunhihi basirah, dan tidak meliputi bikunhihi, kunhi artinya hakikat, dan tidak bisa meliputi dengan hakikatnya Allah basiratun oleh mata hati. Jadi nggak ada siapapun yang tahu hakikat zat Allah. La yuhitu, tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui, bikunhihi, dengan hakikatnya Allah oleh basirah. Wa qala Jabir, berkatalah oleh Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang berkata ya subhanallah wa bihamdihi sekali saja, ghurisat, niscaya ditanamkan untuknya satu pohon kurma dalam surga. Sekali baca satu kapling dalam surga. As-sabi'atu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah. Nah, ini kita baca yang ketujuh. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa as'aluhu taubah, aku minta kepada Allah akan taubat. Apa maksud taubat di sini? Al-maghfirata wal inkaza minal ma'asi. Aku mohon akannya Allah akan keampunan dan akan keselamatan dari maksiat-maksiat. Wa fi ba'dhin nusakhi ba'da dzalika ziyadatun wal maghfirah. Dan sampai dalam sebahagian niskah, sesudah demikian wa asahlu taubah, itu ziyadatun, ada tambahan wal maghfirah. Jadi di teks kitab yang lain tulisannya begini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum as'aluhu taubata wal maghfirah. Ada tambahan maghfirahnya. Wa fil ihya'i adamuha, dan sampai dalam kitab ihya itu adamuha, tidak adanya ziyadah, enggak ada tambahan wal maghfirah, enggak ada. As-saminatu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, itu yang ke-8 kita baca. Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang menghalangi bagi apapun yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberikan bagi apa yang Engkau halangi. Wala radda lima qadaita, yang tidak ada yang menolak bagi apa yang Engkau takdirkan.
Hadhil akhirah saqitatun fil ihya. Bermula ini akhir, itu gugur dalam kitab Ihya. Dalam kitab Ihya tertulisnya Allahumma la mani lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta doang. Enggak ada wala radda lima qadaita, enggak ada. Di sini ada. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak bermanfaat akan orang yang kaya, minka, indaka arti minka, dan tidak bisa memberi manfaat akan orang kaya indaka di sisimu al jaddu oleh kekayaannya. La yanfa'u dzal ghina indaka ghina, tidak bisa memberi manfaat akan yang mempunyai kekayaan di sisi engkau oleh kekayaannya. Apa juga yang bisa memberi manfaat kepada dia? Wa innama yanfa'uhul amalu bi ta'atik, hanya saja memberi manfaat akannya orang kaya oleh beramal bi ta'atika, dengan taat kepadamu. Atau kalau dia mengamalkan dengan hartanya, membantu siapapun yang perlu dibantu, itu baru bermanfaat. Wa makna minka indaka, bermakna makna minka dalam doa tadi itu indaka. Ini kita ulang-ulang. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. At-tasi'ah, kalimat yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim, selawat. Al-ashirah, kalimat yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lengkap sudah 10 zikir yang perlu kita jaga selesai sholat subuh. Wa hadhil kalimatu mukhalafatun lima fil ihya minat tartibi wa ba'dil kalimah. Bermula ini segala kalimat yang 10 tadi itu mukhalafah, itu berbeda bagi ma yang ada dalam kitab Ihya dari susunan dan dari sebahagian kalimatnya. 10 zikir yang ditulis di sini, yang Imam Ghazali tulis di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada sedikit perbedaan baik susunannya ataupun sebahagian kalimat berbeda dengan zikir yang ada dalam kitab Ihya. Karena dalam kitab Ihya juga Imam Ghazali menuliskan 10 zikir yang dianjurkan dibaca. Karena mungkin beliau menuliskan mengandalkan hafalan, maka susunannya berbeda. Ada sedikit kalimat juga berbeda, tapi nggak apa-apa. Kita ambil yang di dalam Ihya boleh, yang di dalam kitab ini juga boleh. Wafihi dan dalamnya Ihya. Wafihi dan sabit dalamnya Ihya itu. Wahadhil kalimat. Di dalam Ihya tertulis begini. Wahadhil kalimatu asyaratun. Bermula ini segala kalimat itu ada 10. Ada 10 kalimat yang dianjurkan diulang-ulang. Al-ula, bermula yang pertama itu qauluhu. Itu ucapannya Imam Ghazali, la ilaha illallah ila akhiriha, hingga akhirnya, bila mukhalafah, tanpa perbedaan. Jadi kalimat pertama enggak beda. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Apa tadi kalimat pertama? Lupa juga, kita udah baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sama dalam Ihya. Kemudian jadi bermula yang pertama itu qauluhu, ucapannya musannif, la ilaha illallah ila akhirnya, hingga akhirnya bila mukhalafah dengan tidak ada perbedaan. As-saniyatu qauluhu, bermula yang kedua itu ucapannya musannif, subhanallah walhamdulillah ila akhirnya. Ini beda. Di sini yang kedua la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Di sana bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lakin bi isqatil aliyil azim, tetapi dengan digugurkan aliyil azim. Berarti dalam Ihya la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Enggak pakai aliyil azim. As-salisatu qauluhu subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Bermula yang ketiga itu ucapan musannif, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh, bila mukhalafah, tidak ada perbedaan. Ar-rabi'atu qauluhu, yang keempat itu ucapannya musannif, subhanallahil azim wa bihamdihi. Al-khamisatu, yang kelima, qauluhu, ucapannya musannif, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum as'aluhu taubah. Enggak pakai wal maghfirah juga, sama. As-sadisatu, yang keenam, qauluhu, ucapannya musannif, Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. As-sabi'atu, yang ketujuh itu qauluhu, ucapannya musannif, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
Ini berbeda. Di sini yang kedua dalam Ihya yang ketujuh. Yang kedelapan as-saminatu qauluhu, ucapan musannif bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. At-tasi'atu yang kesembilan itu ucapan musannif Allahumma shalli ala Muhammadin abdika. Ini bentuk selawatnya berbeda. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-ashirah yang ke-10 qauluhu, ucapannya musannif a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini enggak ada di sini. Tapi enggak apa-apa. Lanjut. Ini kita selesaikan bacaan ini nih. Summa qala al-musannif, kemudian berkatalah oleh musannif rahimahullah, wa in qara'tal musabba'atil asyrata allati ahdaha al-Khadiru alaihi salam ila Ibrahim at-Taimi faqad istakmala lakal fadlu. Musannif berkata, wa in qara'ta, jika engkau membaca al-musabbi'atil asyrata, akan musabbi'at yang 10. Musabbi'at allati ahdaha, yang telah menghadiahkan akannya musabbi'at oleh Khadir alaihi salam kepada Ibrahim at-Taimi. Dalam kitab Ihya panjang ceritanya. Ibrahim at-Taimi ini bertemu dengan Khadir. Kemudian Khadir alaihi salam menghadiahkan kepada beliau musabbi'at. Jadi musabbi'at atau musabba'at ada 7 surat yang dibaca berulang-ulang 7 kali. Seperti zikir yang sering dipraktekkan di hari Jumat di sini ya, di Bekasi ya, sesudah sholat Jumat. Nah ini. Itu asal mulanya ahdahal Khadir, menghadiahkan akannya musabba'at yang 10 oleh Khadir alaihissalam kepada Ibrahim at-Taimi. Jadi bila kita mau baca, sesudah membaca 10 zikir tadi, kita tambah lagi dengan ini, faqad istakmala, jawab in, niscaya maka sungguh sempurna bagimu oleh keutamaan, wa jama'ala kadzalika fadilata jumlatil ad'iyatil madhkurah, dan lengkap bagimu, wa jama'ala kadzalik, melengkapi bagi engkau oleh demikian akan keutamaan sejumlah doa-doa yang disebut. Wahya, dan dianya musabba'at, antaqra'a qabla tulu'asy syamsi, bahwa engkau baca sebelum terbit matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam. Jadi sebelum terbit kita baca sekali, sebelum terbenam juga hal ini kita ulang lagi. Engkau baca sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari surat Al-Hamdi. Pertama engkau baca akan surat Alhamdu, maksudnya surat Al-Fatihah, wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbin nas, wa qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, wa qul huwallahu ahad, yang keempat qul huwallahu ahad, wa qul ya ayyuhal kafirun, yang kelima qul ya ayyuhal kafirun, wa ayatul kursi, dan yang keenam ayat kursi. Baru 6. Mana lagi nanti ada subhanallah. Kullu wahidatin sab'u marratin. Bermula setiap yang satu itu 7 kali. Jadi semuanya kita baca 7 kali. Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas semuanya 7 kali. Wa taqulu, dan engkau kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sab'an, 7 kali juga. Wa tusalli 'alan nabi, dan engkau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an, 7 kali. Wastastaghfiru li nafsika wa liwalidaika, dan engkau mohon ampun untuk dirimu, waliwalidaika, untuk 2 orang tuamu, walil mu'minin, untuk semua orang yang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan sab'an, 7 kali. Jadi kita beristighfar juga, istighfar yang lengkap. Astaghfirullahal azim li waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal azim li waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat, 7 kali. Wa taqulu, dan engkau berkata doa ini, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun. Allahumma ya Allah, if'al bi, perbuatkan untukku, wa bihim, dan untuk mereka semua, orang tuaku, orang beriman laki-laki dan perempuan. Allahumma fa'al, ya Allah, perbuatkan untukku, wa bihim, untuk mereka, ajilan, sekarang, wa ajilan, dan nanti, fid dini wad dunya, untuk agama dan dunia dan akhirat, dalam agama, di dalam dunia dan di akhirat, ma anta lahu ahlun, apa yang engkau perbuat akan apapun yang bermula engkau baginya itu ahli. Wala taf'al bina ya maulana, janganlah engkau memperbuat dengan kami wahai Tuhan kami, ma nahnu lahu ahlun, akan sesuatu yang bermula kami baginya sesuatu itu ahli. Innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufun rahimun sab'am marrah.
Jadi ini doa kita baca. Sesudah kita baca doa Nabi Khadir tadi, kita baca doa ini, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun. Artinya kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Biar Allah yang urus. Wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karim raufur rahim. Sab'a marah, 7 kali kita baca. Wala tada' dzalika ghudwatan wa 'ashiyah. Janganlah engkau meninggalkan akan demikian ghudwatan wa 'ashiyah, pagi dan sore. Nah, ini kita baca terus pagi dan sore. Nah, makanya ulama-ulama dulu zikirnya banyak banget. Panjang nih zikir. Jadi jam 8 baru mulai ngajar. Selesai sholat subuh duduk, jam 8 sampai jam 8 zikir panjang. Masya Allah. Ini harus ada biji tasbih yang 1000 biji. Jadi putar-putar terus, Masya Allah. Tukar riru, ini lanjut. Tukar riru. Nah, bagaimana cara membaca tukar riru? Bisighatil mudhari'il ladzi lil khitab. Dengan sighat mudhari' yang ada yang untuk khitab. Tukar riru. Engkau ulang-ulang kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marrah au sab'ina marrah au 10 marrah. Engkau ulang-ulang akan setiap yang satu dari ini kalimat yang 10. Ada kala mi'ata marrah, ada kala engkau ulang 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Jadi ini matan kita. Tadi Syekh Nawawi sudah menjelaskan kalimat yang 10 tadi ya kita ulang-ulang. Tapi di sini penjelasannya, setiap dari satu itu kita ulang-ulang 100 kali. Jadi 100 kali 10, 1000. Atau engkau ulang-ulang 70 kali, 70 kali 10, 700. Atau engkau ulang-ulang 10 kali. Satu kalimat 10 kali, 10 kali 10, 100. Ya. Wahwa il asyrah akalluhu wahwa. Huwa ini kembali ke 10. Wahwa. Dan dianya 10 kali, itu akalluhu at-takrir. Itu paling kurangnya pengulangan. Ya minimal lah. Minimal satu kalimat kita ulang 10 kali. Kalau satu kalimat kita ulang 10 kali, liyakunal majmu'u mi'atan, supaya adalah kumpulan semua itu 100. Liyakunal majmu'u mi'ata marrah, supaya adalah kumpulan semuanya itu 100 kali. Bahwa afdalu min an tukarrira wahidatan mi'ata marrah. Bahwa maka dianya kumpulan 100 kali itu lebih utama min antukarira, dari bahwa engkau ulang-ulang wahidatan akan satu kalimat mi'ata marrah. Satu kalimat kita baca 10 kali hingga jumlah total jadi 100 kali, itu lebih utama daripada kita mengulang satu kalimat 100 kali doang, tapi kita baca cuma satu kalimat tapi 100 kali. Nah, kurang bagus. Lebih baik 10 kali tapi 10 macam kalimat. Kenapa lebih baik? Nah, ini li'anna likulli wahidatin min haula'il kalimah. Karena sungguhnya bagi tiap-tiap yang satu dari itu kalimat yang 10, fadlan, itu ada keutamaan bin firadihi dengan sendirinya. Jadi setiap kalimat itu ada keutamaan. Jadi kalau kita baca satu kalimat doang 100 kali tanpa membaca kalimat lain, kan kita kehilangan banyak kelebihannya. Waliqalbi bikulli wahidatin nau'u tanabbuhin wa talazzud. Dan bagi hati juga dengan setiap satu kalimat itu nau'u tanabbuh, ada semacam kesadaran, wa taladzudin, ada kelezatan kan. Jadi rasa setiap zikir yang kita baca kalau kita paham tentunya beda rasa yang masuk ke dalam hati. Nah, makanya dianjurkan berpindah-pindah zikirnya. Walin nafsi fil intiqali min kalimatin ila kalimatin istirahah. Dan bagi jiwa juga dalam berpindah dari satu kalimat kepada kalimat yang lain itu istirahah, ada semacam kedamaian, ketenangan. Wa amanun minal malal, dan ada keamanan dari membosankan. Kadang kalau itu aja bosan orang. Tapi kalau kita ganti-ganti kalimatnya, ada rasa enak dalam nurani kita, dalam hati. Kadza qala al-musannifu fil Ihya, demikianlah berkata oleh musannif rahimahullah dalam kitab Ihya beliau. Walazim, nah ini lazim fi'il amar. Walazim hadhil aurada, lazim olehmu, mulazamah olehmu akan ini wirid. Jadi wirid tadi yang sudah beliau jelaskan kita mulazamah, continue, kita lakukan terus-menerus. Wa fi ba'dhin nusakhi hadhil azkar. Sampai dalam sebahagian niskah itu hadhil azkar. Di posisi hadhil aurat tulisannya hadhil azkar. Mulazamah olehmu akan ini zikir. Wa qala fil Ihya, berkata ayahnya musannif dalam kitab Ihya. Wa aqallu ma yanbaghi an tukarrira kulla wahidatin min hadhil kalimati salasan aw sab'an. Bermula sekurang-kurang yang sepantaslah bahwa engkau ulang-ulang akan setiap yang satu dari ini kalimat
Nah, salasan 3 atau 7. Nah, jadi musannif menyatakan dalam kitab beliau, sepantaslah minimal kita ulang-ulang setiap 10 kalimat tadi, kita ulang-ulang 3 kali lah minimal. Tadi kan dalam kitab ini beliau menyatakan paling kurang 10. Tapi dalam kitab Ihya beliau menyatakan paling kurang 3. 3 kali 10 30 atau 7. 7 kali 10 70. Wa aksaruhu mi'ah. Bermula paling banyaknya pengulangan itu 100. Boleh juga 100 jadi 1000. Jadi tergantung kesibukan. Wa aksaruhu mi'atun aw sab'una. Bermula paling banyaknya pengulangan itu 100 kali atau 70 kali. Wa awsatuhu asyrun, dan bermula pertengahannya pengulangan itu 10 kali. Wa fadlul aksari aksaru, bermula keutamaan lebih banyak itu lebih banyak. Makin banyak kita baca ya makin utama. Wal awsatu an tukariraha asyara marrah. Bermula yang paling pertengahan itu bahwa engkau ulang-ulang akannya kalimat 10 kali. Ya, jadi yang paling pertengahan 10 kali. Kan khairul umuri awsatuha kan? Yang paling baik perkara itu pertengahannya. Nah, ini ajdaru, bukan ajaddu. Fahuwa ajdaru. Fahuwa ajdaru bi antudawi ma'alih. Maka bermula dianya yang pertengahan itu ajdar, lebih layak bi antudawi ma, dengan bahwa engkau mudawamah alaihi, di atasnya zikir. Jadi kalau kita ambil pertengahan 10 kali, itu membantu kita untuk bisa mudawamah, bisa melakukan terus-menerus. Tapi kalau sekali baca panjang-panjang banget, besok kita malah malas. Nah, itu maksudnya. Wa khairul umuri adwamuha, dan sebaik-baik perkara itu yang paling dawamnya. Yang paling baik karena kontinunya, terus-menerusnya yang mahal. Wa khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu yang paling dawamnya perkara sekalipun sedikit iya. Wa kullu wadhifatin la yumkinul muwadhabatu ala kasiriha fa qaliluha ma'al mudawamati afdalu wa ashaddu ta'siran fil qalbi min kasiriha ma'al fatrah. Nah, bermula setiap zikir, wadhifah zikir wirid, bermula setiap kegiatan yang tidak mungkinlah oleh terus-menerus di atas banyaknya wadhifah, maka bermula sedikitnya wadhifah bersama terus-menerus itu lebih utama, wa asyaddu ta'siran, dan lebih besar pengaruhnya dalam hati, min kasiriha, dari banyaknya wadhifah bersama fatrah, ada masa jeda. Jadi maksudnya di sini, setiap wirid yang kita lakukan yang tidak mungkin kita lakukan secara banyak terus-menerus, maka sedikit saja seperti 10 kali, tapi terus-menerus itu lebih utama dan lebih mempengaruhi hati daripada banyak tapi fatrah, sebulan sekali zikir, tapi sekali zikir seharian. Nah, itu kurang pengaruhnya. Lebih baik tiap hari walaupun sebentar. Itu maksudnya. Masya Allah, dikit lagi. Ini baca agak ngebut dikit nih. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi. Dan janganlah engkau berbicara sebelum terbit matahari. Ini habis sholat subuh enggak ngomong-ngomong nih. Maksudnya enggak ngomong selain zikir baca Quran. Nah, jangan engkau berbicara sebelum terbit matahari. Anjuran. Kenapa? Fafil khobari, maka dalam khobar, fafil khobari anna dhalik, dalam satu hadis bahwa sungguh demikian apa? Adamal kalami qabla tulu'i syamsi, bahwa sungguh tidak berbicara sebelum terbit matahari, afdalu min i'taqi samani riqabin, lebih utama dari memerdekakan 8 budak. Kita memiliki budak 8 orang, kita merdekakan, kan besar pahala. Tapi enggak ngomong sebelum terbit matahari, lebih utama lagi dari memerdekakan 8 orang budak. Samanen bihadzfil ya, bermula samanen itu dengan dibuang ya. Samaniun asalnya. Min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Sambungan. Bahwa sungguh demikian tidak ngomong sebelum terbit matahari itu lebih utama dari i'taq, dari membebaskan 8 budak dari anak Ismail kepada Nabi kita dan kepada beliau itu salah dan salam. Apakah anak Nabi Ismail budak? Bukan. Andaikan maksudnya. Andaikan anak Nabi Ismail budak, tapi bukan budak.
Kemudian kita bebaskan, pahalanya besar. Tapi nggak ngomong sebelum matahari, lebih utama. Lau furrida anna walada Ismail abdun wa huwa lam yakun kazalik bal huwa min afdalin nas. Artinya lau furida, jikalau ditakdirkan bahwa sungguh anak Nabi Ismail itu budak, hamba. Wahwa, dan dianya anak Nabi Ismail itu lam yakun kazalik, tidak ada ayah itu seperti demikian, bukan budak. Bahkan dianya anak Nabi Ismail itu min afdalin nas, daripada seutama-utama manusia. Salah satu keturunan Nabi Ismail ya Nabi kita. Wa innama dalla hadzal hadisu ala ziyadati fadilati sahibi hadzal amal. Hanya saja menunjukkan oleh ini hadis kepada kelebihan ala ziyadati fadilah, kepada kelebihan keutamaan pemilik ini amal. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa yang tidak berbicara itu lebih utama. Bukan untuk menyatakan bahwa anak Nabi Ismail budak, bukan. Aku maksud apa? Bi ismil isyarah, dengan isim isyarah. Maksud isim isyarah ini dalam kabar bahwa sungguh demikian tidak berbicara sebelum terbit matahari. Maksud tidak berbicara menyibukkan diri dengan zikir. Bukan tidak bicara tidur, bukan. Kan orang tidur juga enggak bicara. Maksud tidak bicara sebelum terbit matahari tapi diisi dengan zikir, itu. Aku maksud dengan isim isyarah istighala bidzikir, akan menyibukkan diri dengan zikir. Zikir apa? Bi ayyi dzikrin kana, dengan apapun zikir ada ya, bebas, enggak harus dengan 10 kalimat di atas. La bi khususi hadhil kalimah, tidak dengan khusus ini kalimat. Jadi bukan yang dimaksud dengan zikir khusus 10 kalimat tadi, bukan. Apapun zikir. Yang penting berzikir sebelum terbit matahari. Ila tulu'i syamsi. Jadi saya maksud dengan isim isyarah di atas dalik al-istighala, menyibukkan diri dengan zikir ila tulu'i syamsi, hingga terbit matahari, min ghairi ayyatakhallalahu kalamon, dari ketiadaan bahwa menyelangi akannya zikir oleh kalam. Artinya antara zikir-zikir itu tidak diisi dengan kalam dunia. Faqad qala Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La an aq'uda fi majlisi, sungguh bahwa aku duduk dalam majlisku ini, azkurullah, hal keadaan aku itu aku berzikir kepada Allah Ta'ala, fihi, dalamnya tempat duduk, min salatil ghada, dari salat subuh, ila tul'i syamsi, hingga terbit matahari, ahabu ilayya, itu lebih cinta kepadaku, min an a'tiqa, dari bahwa aku membebaskan arba'a riqabin, 4 budak. Ini kata Nabi. Waruya, dan diriwayatkan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada riwayat lain menyatakan, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata, ianya Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, uzukurni ba'da salatil fajri, ingat olehmu akan aku sesudah salat fajar, wa fi jama'atin, dan di dalam jamaah, summa qa'ada. Ini susunannya aneh nih ya. Pertama fi'il amar, kemudian jadi fi'il madhi. Qala, berkata ianya Allah, ini ruwiya, tanda hadis lemah biasanya ruwiya. Jadi enggak disebutkan juga perawinya, tapi enggak apa-apa untuk targhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ianya Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, uzukurni, ingat olehmu akan aku sesudah salat fajar, wa fi jamaah, dan dalam berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk ia, yadzukurullah, mengingat ia akan Allah Ta'ala, hatta tatlu'a syamsu, hingga keluarlah oleh matahari, summa shalla, kemudian salat ia raka'ataini, 2 rakaat, kanat, ada ia semua, ka'ajri hujjatin wa umrah, seperti pahala orang naik haji dan umrah. Tamatin tamah, haji yang sempurna, umrah yang sempurna, haji sempurna, umrah yang sempurna. Kaza fil azkar, demikian tertulis dalam kitab Al-Azkar li Imamin Nawawi rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan ringkasnya, ada 10 zikir yang dianjurkan kita ulang-ulang terus menjelang sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Moga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.